Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 10 dari Kabupaten Pemalang akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching untuk supervisi akademik Terdiri dari pengamat atau observer, coach, dan coachee. bersama saya Asyatun dari SD Negeri 01 Karangsari. dan saya Herdianto dari SD Negeri 03 Gunung Sari. Saya Yulisis Triana dari SMP Negeri 3 Pulau Sari. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam Bu Yuli. Gimana nih Bu Asih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah baik Bu, sehat. Gimana Alhamdulillah. kabarnya Bu Yuli? Alhamdulillah saya juga sehat, luar biasa dan semangat untuk menjadi observernya Bu Asih pada hari ini. Iya Bu. Oke, nah hari ini kan rencananya Bu Asih mau mengadakan proses coaching ya. Iya, Bu. Oke, kira-kira nanti siapa nih yang akan menjadi coachingnya Bu Asih? Nanti akan menjadi coach saya yaitu Pak Herdi. Oh baik Bu Asih. Iya. Nah sebelum kita melakukan coaching, saya nanti akan menjadi observernya Bu Asih atau pengamat ya dari Iya. proses coaching yang Bu Asih akan lakukan. Ya. Sebagai awal saya akan menyampaikan Ibu beberapa pertanyaan terhadap Bu Asih. Pertama-tama kita akan mendiskusikan Bu tentang Iya. rubrik penilaian ya Bu ya. Ya. Yang pertama itu apakah coaching yang Bu Asih lakukan sudah sesuai dengan alur Tirta atau belum. Kemudian yang kedua, bagaimana Bu Asih sebagai coach itu mampu memberikan pertanyaan berbobot terhadap coachee. Kemudian yang ketiga, bagaimana coachee tersebut merespon atau menanggapi pertanyaan dari coachnya. Iya Bu. Nah, jangan lupa juga ya Bu Asih, nanti ketika Bu Asih melakukan proses coaching, disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya yang pertama kemitraan, Ya. yang kedua itu ada proses kreatif, dan yang ketiga adalah memaksimalkan potensi. Ya. Nah, pertanyaan pertama yang akan saya tanyakan kepada Bu Asih nih adalah kompetensi apa nih kira-kira yang Bu Asih akan kembangkan nanti pada coaching kali ini Bu? Oh iya Bu. Yang pertama kompetensi yang saya akan kembangkan yaitu adalah present Bu. Mendengarkan aktif dan memberikan pertanyaan yang berbobot pada coach Bu. Oke. Nah, kompetensi yang ingin dikembangkan itu secara spesifik yang ingin diobservasi itu yang mana Bu? Kompetensi yang spesifik yang akan saya kembangkan yaitu mendengarkan aktif Oke. dan memberikan pertanyaan yang berbobot Bu kepada coach. Oke. Kemudian yang terakhir Bu Asih nih, kira-kira indikator yang bagaimana sih yang diinginkan oleh Bu Asih dalam proses coaching hari ini? Saya ingin coach saya ini menemukan solusi dari permasalahannya Bu, atau menemukan bagaimana langkah-langkah yang terbaik untuk mengatasi permasalahannya yang ada pada diri coach. Oke, baik ya Bu. Demikian dulu ya Bu Asih ya pra-observasi kali ini. Nanti silahkan Bu Asih melanjutkan bersama coachee untuk melakukan proses coaching ya. Kita nanti ketemu lagi setelah proses coaching yang dilakukan oleh Bu Asih. Oh iya, terima kasih Bu Yuli atas waktunya. Sama-sama Bu Asih. Selamat siang Pak Herdi, apa kabarnya Pak? Selamat siang Bu Asih. Alhamdulillah Bu, saya sangat luar biasa hari ini Bu. Alhamdulillah sehat ya Pak. Sepertinya kalau saya amati Bapak sedang ada yang dipikirkan ya Pak. Mungkin bisa sedikit bercerita dengan saya Pak? Iya nih Bu, ada sedikit masalah yang membuat saya menjadi beban nih Bu. Kira-kira apa yang bisa saya bantu Pak Herdi? Saya hanya ingin agar suasana hati saya ini menjadi semangat kembali Bu. Oh baik Pak Herdi, silakan Bapak bercerita dengan nyaman ya Pak, dengan saya santai ya Pak. Iya. Kalau sudah Bapak nyaman bercerita dengan saya, silahkan Pak ceritakan apa yang Bapak rasakan sehingga Bapak itu kurang bersemangat Pak. Begini Bu, minggu ini saya sedang banyak sekali pekerjaan di rumah maupun di sekolah Bu. Ya. Tapi yang membuat saya kurang bersemangat ketika saya ingat masalah di sekolah nih Bu, yaitu tentang tugas yang diberikan oleh kepala sekolah
ke saya Bu terkait dengan pengelolaan kelas ketika akan adanya PKKS nih Bu. Ya. Saya sempat ditegur karena tidak melaksanakan dengan baik nih Bu. Oh begitu Pak. Bisa membuat Bapak itu ya Pak beban ya Pak. Bagaimana Bapak bisa ditegur Pak? Apa yang membuat Bapak itu dapat teguran dari kepala sekolah Pak? Menurut saya sih Bu, masalah ini tidak terlalu serius dan biasa saja sih Bu. Maksudnya tidak serius itu bagaimana itu Pak? Boleh diceritakan? Begini Bu, kepala sekolah itu menegur saya karena tidak melakukan pengelolaan kelas dengan baik Bu, dengan cara menghias dinding. Rencana saya itu untuk menghias dinding saya serahkan sepenuhnya kepada anak-anak nih Bu, untuk mengembangkan bakatnya dan berkarya sesuai dengan keinginannya. Begitu Bu. Tidak baik gimana itu Pak? Sehingga membuat kepala sekolah menegur Bapak. Beliau merasa tidak cocok saja Bu kalau saya menghias dinding itu hanya anak-anak saja yang melakukan Bu, karena PKKS kurang dari 7 hari Bu, dan video pengelolaan kelas harus diunggah ke link yang sudah dibuat itu Bu. Padahal saya juga ikut mengarahkan dan membantu anak-anak supaya dihias sesuai dengan perintah saya nih Bu. Ya. Hanya saja waktunya ya kelas yang saya tampung itu Bu terlambat dalam menghiasnya Bu. Mungkin itu ya Bu yang membuat kepala sekolah itu menegur saya Bu. Oh seperti itu Pak. Lalu bagaimana tanggapan Bapak sendiri dengan respon kepala sekolahnya Pak? Ya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau menghias kelas yang saya lakukan itu melaksanakan dengan bersama-sama Bu, tidak hanya anak-anak saja. Saya juga membuat beberapa hiasan dan tempat karya yang nantinya digunakan oleh murid saya, apalagi dengan waktu beberapa hari lagi Bu. Hanya saja saya membuat tempat itu di lain ruangan Bu. Sehingga ketika kepala sekolah memeriksa di kelas saya, pas kebetulan saya tidak ada di ruangan di kelas saya Bu, sehingga kepala sekolah merasa tersinggung dan menegur saya Bu kalau saya menghias hanya anak-anak saja yang melakukan, padahal pada waktu itu saya juga ada acara ke Semarang Bu 2 hari, jadi kalau kelas saya jadi terlambat gitu Bu. Oh jadi masalahnya begitu Pak Herdi. Kalau begitu ingin saya tanya ke Pak Herdi dulu ya. Selama melaksanakan perintah dari kepala sekolah khususnya tadi menghias kelas, apa yang Pak Herdi lakukan terlebih dahulu Pak? Seperti yang saya sampaikan tadi Bu, karena anak punya bakat dan karya masing-masing, jadi saya menyuruh anak untuk membuat karyanya dan menyalurkan idenya untuk menghias kelas supaya kelihatan ramai dan membuat anak-anak merasa betah di kelas Bu. Dan pada saat itu kan karena saya mau ke Semarang, jadi tidak sempat menyampaikan kepada kepala sekolah pekerjaan akan saya lanjutkan setelah selesai dari Semarang gitu Bu. Mengapa Pak Herdi tidak menyampaikan terlebih dahulu sebelum itu Pak ke kepala sekolahnya? Jadi pekerjaan menghias kelas bisa dilanjutkan di lain harinya. Karena saya anggap kepala sekolah sudah tahu Bu kalau pekerjaan itu dilanjutkan di lain waktu gitu Bu. Sebenarnya yang Bapak lakukan sih sudah tepat ya Pak. Namun barangkali kepala sekolah mempunyai pertimbangan sendiri ya Pak. Dengan izin Bapak ke Semarang, bisa juga anak-anak akan diarahkan sendiri oleh Bapak kepala sekolahnya ya, misalnya itu ya Pak. Sekarang yang saya tanyakan, misalkan Bapak menyuruh anaknya sendiri untuk melakukan pekerjaan yang waktunya beberapa hari saja, tiba-tiba anak Bapak ada pekerjaan yang berkaitan dengan keluarga dan itu lebih penting lagi, tetapi tidak menyampaikan akan melanjutkan pekerjaannya besok harinya lagi setelah pulang. Bagaimana perasaan Bapak? Ya mungkin saya akan marah dan menegur anak saya Bu. Betul juga ya apa yang disampaikan Ibu. Kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya? Selama ini apa yang saya lakukan kurang tepat. Seharusnya saya selain izin ke kepala sekolah, saya juga menyampaikan bahwa pekerjaan akan saya lanjutkan besok hari sehingga jelas dan dapat diterima oleh kepala sekolah Bu. Itulah Pak, pentingnya komunikasi Pak, agar tidak ada kesalahpahaman ya Pak.
Jadi bisa memberikan penjelasan yang spesifik kepada orang lain. Saya pikir ada benarnya juga ya Bu. Ya betul Pak. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaannya Pak Hedi sendiri? Alhamdulillah Bu, lega. Terus terang selama beberapa hari ini ya Bu, Iya. saya merasa tidak bersemangat dan tidak nyaman. Kepikiran di rumah pun mau di jalan dengan teguran kepala sekolah saya malah merasa marah dan tidak ingin melanjutkan untuk menghias sekolah saya gitu Bu. Bagaimana Bapak bisa seperti itu? Apakah sudah tidak ada motivasi untuk memajukan sekolah Bapak? Kalau untuk memajukan sekolah tentu saya masih ingin Bu, tapi saya kurang enak dengan masalah ini gitu Bu. Oh ya, kalau begitu dari apa yang Bapak sampaikan kepada saya ya Pak, bercerita dengan saya, apa rencana Bapak untuk kedepannya? Saya berniat untuk menemui beliau Bu, untuk membicarakan tentang hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi terkait dengan masalah ini. Oh iya, lalu apa ada hal lain Pak yang akan dilakukan? Saya akan menemui kepala sekolah dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait dengan tugas menghias kelas, tentunya saya akan lakukan dengan baik dan meminta arahan dari kepala sekolah gitu. Oh iya, dengan langkah Bapak menemui kepala sekolah itu adalah sebuah langkah yang sudah bagus, sudah tepat pengambilan langkahnya ya Pak. Saya setuju dengan ide Pak Hedi sendiri. Iya Bu, sekarang saya merasa tenang karena jujur ya Bu, Ya. dalam pemikiran saya itu merasa bersalah kalau langkah yang saya ambil tidak sesuai dengan arahan dari kepala sekolah gitu Bu. Oh, alhamdulillah kalau begitu ya Pak. Jika Bapak sudah merasa lega, lebih tenang ya Pak. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, kira-kira komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu Pak? Untuk hal itu Bu, pertama ketika ada tugas dari kepala sekolah dan tiba-tiba ada tugas lain yang kaitannya dengan sekolah nih Bu, saya akan mengkomunikasikannya terlebih dahulu nih Bu dengan atasan. Dalam hal ini adalah kepala sekolah gitu Bu. Kedua, nanti saya akan melanjutkan dalam menghias kelas walaupun tidak ada arahan dari kepala sekolah nih Bu. Sekolah, karena itu memang tugas saya sebagai wali kelas gitu. Iya, sangat bagus Pak, sangat setuju sekali usaha Bapak ya. Lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut Pak? Nah, itu yang masih dalam pikiran saya Bu. Mungkin nanti saya akan mencoba berkomunikasi dengan rekan sejawat, dengan kepala sekolah, dan mungkin juga nanti akan melibatkan wali murid Bu, sehingga nanti sama-sama bisa saling mengingatkan gitu. Iya, ide bagus Pak, berkomunikasi itu ide yang bagus ya Pak. Semoga segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang senang ya Pak, tenang dan termotivasi untuk kemajuan sekolah Bapak nanti ke depannya. Amin Ibu. Terima kasih banyak nih Bu atas waktunya yang sudah berkenan mendengar keluh kesah yang saya rasakan Ibu. Sekarang saya menjadi lebih lega dan lebih tenang. Ya alhamdulillah ya Pak, saya juga ikut senang mendengarkan Bapak sudah lega ya Pak. Cukup sampai di sini dulu ya Pak, nanti lain waktu kita sambung lagi. Ya Bu, terima kasih. Assalamualaikum Bu Asih. Waalaikumsalam Bu Yuli. Ya Bu Asih tadi sudah melakukan coaching ya dengan Pak Herdi ya Bu. Ya, sudah alhamdulillah Bu. Nah sebelum penutupan ya Bu Asih ya, saya akan menanyakan beberapa pertanyaan nih. Yang pertama, apa saja sih yang Bu Asih lakukan pada saat melakukan proses coaching tadi dengan Pak Herdi terkait indikator ketercapaian yang diinginkan? Oh iya Bu, tadi ketika saya melakukan coaching ya Bu, saya sudah melakukan sesuai dengan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab Bu, sehingga alur tersebut bisa menggali coach untuk menceritakan
permasalahan dan bisa menemukan solusinya, Bu. Bagus sekali Bu Asih. Oke Bu Asih, menurut saya sebagai observer dari proses coaching yang sudah Bu Asih lakukan tadi, sudah berjalan dengan baik, dan alurnya juga sudah sesuai dengan alur Tirta Bu. Iya. Dan juga Bu Asih sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan sehingga menemukan solusinya. Oke. Dan juga coaching tadi juga sudah dilakukan sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan yang terakhir ya Bu Asih ya. Kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching yang barusan tadi dilakukan oleh Bu Asih nih? Oh iya Bu, kompetensi yang saya ingin lakukan ya Bu ketika saya coaching yaitu dengan cara lebih memahami lagi proses Tirta sehingga saya dapat melakukan coaching lebih baik lagi Bu, lebih lancar. Oke, bagus sekali ya Bu Asih ya. Demikian observasi kita hari ini, semoga bermanfaat bagi kita semua ya Bu ya. Sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Baik, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu.